Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Putra Pangestu dari 12 IPS 3 SMA Negeri 2 Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan ISN 0076641842. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa sih G30 SPKI itu. G30 SPKI adalah gerakan 30 September, sebuah peristiwa yang berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa penyebutan ini memiliki ragam jenis. Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah Gestok, gerakan 1 Oktober, sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapu atau gerakan September 30. Pada Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30 SPKI atau gerakan 30 September. Oleh karena tudingnya bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) bertanggung jawab atas peristiwa ini, korban kekejaman terjadi ini berada di Yogyakarta dan Jakarta. Salah satu korban kekejaman tragedi ini di Yogyakarta adalah Katamso Darmokusumo dan Sugiono Mangkuwijoyoto. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita Gerwani, organisasi penulis dan artis, serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan. Kemudian Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Memperkuat tangan angkatan bersenjatanya dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpemimpin. PKI menyebut demokrasi terpemimpin adalah menyambut dengan hangat anggapan bahwa dia mempunyai martabat untuk mempersekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Naskom. Nah, latar belakangnya sendiri itu apa sih? Jadi, pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh di dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pegawai Istana Cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol untuk Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Saat itu Mayen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Nah, PKI itu kan gerakan 30 September ya guys. Jadi banyak banget nih korbannya. Di antaranya ada 6 jenderal dan 1 perwira Indonesia. Lalu apa aja sih dari korban-korban tersebut? Nah, untuk 7 korban peristiwa G30 SPKI ini saya akan menyebutkannya. Yang pertama ada Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat dan Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Lalu Mayor Jenderal Raden Suprapto, Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat di bidang administrasi. Yang ketiga ada Mayor Jenderal TNI Mas Tirdonarmo Haryono, Deputi 3 Menteri Panglima AD bidang perencanaan dan pembinaan. Yang kelima Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, Asisten 1 Menteri Panglima AD bidang intelijen. Yang keenam Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Pajaitan, Asisten keempat Menteri Panglima AD bidang logistik.
Yang keenam, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswori Harjo, Infrastruktur Kehakiman, Koordinator Jenderal Angkatan Darat. Yang ketujuh, Letnan 1 Pierre Andreas Tardean, Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, yang tewas karena G30S mengira ia adalah Jenderal Nasution. Para korban tersebut kemudian dibuang ke dalam sumur lama di area Pondok Gede Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya, dan jenazah mereka ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965. Sedangkan korban dari massa rakyat yang dituduh sebagai simpatisan PKI terus bertambah sejak 1 Oktober 1966. Beberapa sumber menyebutkan bahwa korban dari PKI dan PNI mencapai 3 juta penduduk. Korbannya, para pembunuhan beberapa perwira TNI AD PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditunjukkan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pada terbentuknya Dewan Revolusi yang dikenal oleh Letkol untuk Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan sekretarisnya Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak-pemberontak dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta untuk mencari perlindungan. Nah,